Masih bersama dengan sahabat Mentari. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Ya, seperti biasanya kita masih bersama dengan Bapak Sukamto mengenai jaminan kemenangan. Kita akan mendengarkan. Sahabat Mentari yang saya kasih, kita berjumpa lagi. Setelah minggu yang lalu kita bicara soal jaminan jawaban doa. Hari ini kita akan bicara jaminan kemenangan. Kita ingat kembali satu ayat yang minggu kita lalu kita bicarakan, yaitu Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, dan supaya penuhlah sukacitamu. Itu menjadi ayat hafalan kita, dan kita mulai dengan ayat baru, yaitu di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 soal jaminan kemenangan. 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, setiap pergumulan kita tidak lurus-lurus saja berjalan, tapi ada kalanya saudara dan saya jatuh di dalam pencobaan. Tapi bagaimana Allah melihat pencobaan itu? Dikatakan di situ, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan manusia. Kita boleh melihat bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa menurut Tuhan dan tidak melebihi kekuatan manusia. Dan pada saat saudara dan saya mengalami pencobaan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Karena pada waktu kamu dicobai, Allah memberikan jalan keluar supaya kita cakap menanggungnya. Sahabat Mentari yang saya kasih, mari kita melihat sebetulnya pencobaan itu datang dari mana. Kalau kita mengingat Tuhan Yesus sehabis puasa 40 hari, Yesus didatangi iblis. Jikalau kamu memang anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Itu yang pertama pencobaan. Allah berkata, menjawab dengan firman. Manusia tidak hidup hanya dengan roti, tetapi dengan firman Allah. Yang kedua, iblis membawa ke tingkat yang lebih tinggi di rumah. Kemudian menawarkan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka malaikat akan menatang kamu. Tuhan tetap tidak bergeming dengan cobaan itu. Yang ketiga, iblis membawa ke gunung yang indah. Semua ini akan saya berikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Itu kata iblis. Tapi jawaban Yesus adalah, enyahlah kamu, karena kamu harus menyembah Tuhan, bukan kepada iblis. Nah, itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bahwa yang pertama datang dari iblis. Dan setiap Anda dan saya jatuh di dalam dosa misalnya, iblis selalu memanfaatkan kesempatan itu menuduh saudara dan saya. Itulah Anda sudah melakukan kegagalan dan mengalami pencobaan itu. Artinya Allah mungkin tidak menjawab doa Anda. Tapi kita nyatakan kemarin, mintalah apa saja yang kamu ingini, kamu akan menerimanya. Itu jaminan jawaban doa. Dan jaminan kemenangan, Allah akan memberikan jalan keluar supaya saudara dan saya cakap menanggungnya. Kita melihat iblis menggoda, mencobai kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis berjalan-jalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia akan menangkap siapa saja yang dapat ditelannya. Waspadalah. Iblis senantiasa bergentayangan untuk menjatuhkan kita, untuk mencobai kita. Nah, tetapi di lain pihak, dari mana datangnya pencobaan itu? Yakobus pasal yang pertama, ayat ke-14, Yakobus pasal yang pertama, namun tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kita kadang-kadang mempunyai keinginan, dan itu menjadikan keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara dan saya bisa diseret oleh keinginan pribadi itu
dan jatuh di dalam dosa, masuk di dalam pencobaan-pencobaan. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, mari kita dimampukan dalam diri kita untuk mengendalikan diri. Buah-buah roh di dalam Galatia 5:22-23, salah satu adalah pengendalian diri. Oleh sebab itu, berlatihlah kita mengendalikan diri melalui kehidupan kita bersama Tuhan. Jikalau ada pencobaan, larinya kemana? Datang kepada Tuhan, berdoa. Seperti doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita, Bapa kami, janganlah kami bawa dalam pencobaan, tetapi jauhkanlah kami dari yang jahat. Larilah kepada Tuhan, bukan lari kepada yang lain. Banyak orang mengalami pergumulan, mencoba cari jalan keluar, jarang datang kepada orang yang tidak beriman untuk minta solusi tentang persoalan itu. Tidak jarang orang mengandalkan tentang apa yang orang lain katakan, selesai persoalan saya karena saya melakukan ini. Jangan kembali kepada dosa, tapi kembalilah kepada Allah, karena Allah menjawab doa dan Allah memberikan jalan keluar bagi pencobaan-pencobaan yang saudara alami. Tadi kalah katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar, supaya kamu cakap menanggungnya. Di dunia ini, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya saudara dan saya, janganlah kamu mengasihi dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau saudara dan saya, sahabat mentari, mengasihi dunia, maka kasih kita kepada Allah akan kita tinggalkan. Kita lebih cenderung untuk mengasihi dunia itu. Oleh sebab itu, kembalilah waspada, mengendalikan diri. Karena dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada 3 keinginan. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Mata. Saudara, kita kadang-kadang ingat masa lalu, kita bertetangga dengan orang, kita punya pohon mangga, orang di sekitarnya kepingin memiliki itu dan mencoba untuk mengikuti keinginannya sendiri untuk memetik mangga orang lain. Atau yang lainnya. Nah, kemudian keinginan daging itu masalah hawa nafsu. Saudara dan saya memiliki nafsu pribadi yang harus dikendalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan keangkuhan hidup. Mungkin kekayaan, jabatan, atau kemewahan yang saudara miliki menjadikan saudara angkuh di dalam pergaulan. Dan oleh sebab itu, pergaulan kita harus didasarkan cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama manusia. Allah setia. Itu dapat dipastikan bahwa pada waktu saudara dan saya dicobai, Allah memberikan jalan keluar supaya saudara dan saya cakap menanggungnya. Allah itu setia tiap hari. Ia memberi kekuatan bagi kita dan memelihara kita dari si jahat. Tadi dikatakan bahwa Allah memelihara kita dari si jahat, dan itu bisa saudara baca nanti 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Sahabat mentari yang saya kasih, jalan keluar dari pencobaan-pencobaan itu yang menjamin kita kemenangan adalah Ia memberi jalan keluar supaya saudara dan saya cakap menanggungnya. Mari kita membaca dan melihat doa Bapa kami. Saya ingatkan kembali, tadi sudah saya katakan, janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Itulah doa kita, supaya kita menang dari pencobaan itu. Di samping Allah memberikan jalan keluar supaya kita menang dari pencobaan, kita juga berupaya dari diri kita
untuk tidak mengalami pencobaan itu. Menguatkan hati kita, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, supaya kita teguh menghadapi pencobaan itu. Nah, sahabat mentari yang saya kasih, bagaimana kita menolak itu adalah dengan firman Allah. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 dan 11, dengan apa gerangan orang muda menjawab tantangan itu, ialah dengan menyimpan firman Allah di dalam hati kita. Yohanes 5 ayat 4 dan 5, dia mengatakan bagaimana kita bersikap tentang pencobaan adalah iman kita. Kata lain, barang siapa ada di dalam iman kepada Yesus Kristus, siapa yang menjadi lawan kita? Kembali kepada 1 Korintus pasal 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan manusia. Sebab Ia setia dan Ia tidak membiarkan kamu dicobai melebihi dari kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar supaya kamu cakap menanggungnya. Peganglah ayat ini. Jadikanlah ini janji Allah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar atas pencobaan kita. Hari lepas hari kita mungkin akan mengalami pencobaan-pencobaan yang sekiranya kita pandang berat. Tapi di dalam Allah tidak ada yang berat. Karena Allah menyertai kita, memberkati kita, dan mengeluarkan kita, dan menuntun kita. Bahkan pada ayat ini dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar supaya kamu cakap menanggungnya. Tuhan memberkati sahabat mentari, dan marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa pada saat ini kami boleh berbicara tentang firman-Mu dari 1 Korintus 10 ayat 13 tentang jaminan kemenangan. Kami diberi kekuatan oleh Tuhan bahwa Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kami cakap menanggungnya. Itulah jaminan yang Kau beri bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami pegang janji-Mu bahwa Engkau akan memberi jalan keluar atas pencobaan-pencobaan yang kami alami, dan supaya kami cakap menanggungnya. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami supaya kami tetap ada di jalan-Mu yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya sahabat mentari, demikian apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sukamto mengenai jaminan kemenangan. Minggu depan masih bersama dengan Pak Sukamto, kita akan mendengarkan juga tentang jaminan pengampunan. Ya, apapun itu, Tuhan akan memberikan selalu yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.